Di Jawa Tengah, ada sebuah kampung yang asri dan damai. Namanya Kampung Damai. Penduduknya hidup sederhana, bekerja sebagai petani. Sawah mereka terbentang luas, memberi mereka makanan dan kehidupan. Tapi di balik kedamaian itu, ada cerita mistis yang turun-temurun. Cerita tentang pesugihan Buto Ijo, cara cepat kaya dengan tumbal nyawa. Katanya di hutan terlarang tinggal Buto Ijo, raksasa jahat yang suka makan manusia. Warga kampung tahu cerita ini. Mereka tahu bahayanya, tapi kemiskinan tidak pernah membuat mereka goyah. Mereka memilih hidup sederhana dan jujur. Sampai suatu hari, badai datang. Panen gagal, kelaparan mengancam. Di tengah keputusasaan, seorang petani bernama Pak Dharma tergoda oleh bisikan jahat. Pak Dharma biasanya rajin, kini hanya bisa tertunduk lesu. Padi yang biasanya kuning keemasan, kini layu dan kering. Musim paceklik panjang telah menghancurkan harapannya. Anak dan istrinya hanya bisa makan sekali sehari. Wajah mereka kurus, tanda penderitaan yang mendalam. Suatu malam, Pak Dharma teringat cerita pesugihan Buto Ijo. Kaya mendadak, hidup berkecukupan. Bisikan itu semakin kuat menggerogoti hati Pak Dharma. Ketakutan akan kemiskinan mengalahkan akal sehatnya. Pak Dharma memutuskan untuk mencari jalan terlarang itu. Ia akan menemui Buto Ijo. Malam mencekam. Angin menderu, seakan mengiringi langkah Pak Dharma menuju hutan terlarang. Di bawah pohon beringin tua, tempat keramat yang ditakuti, Pak Dharma memulai ritual. Dengan tubuh gemetar, ia meletakkan sesaji, memanggil nama Buto Ijo. Tiba-tiba, tanah bergetar, bau busuk menyengat. Dari balik pohon beringin, muncul raksasa berbadan hijau, mata merah menyala dan tawa menggelegar. Buto Ijo, kau memanggilku manusia. Suara Buto Ijo menggelegar, membuat Pak Dharma gemetar ketakutan. Dengan terbata-bata, Pak Dharma mengutarakan keinginannya. Kekayaan, kehidupan yang lebih baik, harganya mahal manusia, kata Buto Ijo, nyawa sebagai gantinya. Tanpa pikir panjang, dibutakan oleh keputusasaan, Pak Dharma menyetujuinya. Perjanjian dengan iblis telah dibuat. Keesokan harinya, Pak Dharma terbangun di rumahnya. Ia mendapati rumahnya penuh harta benda, emas, permata, dan kain sutra. Pak Dharma tercengang. Perjanjian itu benar terjadi, ia kaya raya. Kebahagiaan menyelimuti keluarga Pak Dharma. Mereka hidup berlimpah. Pak Dharma menjadi dermawan, membantu warga yang membutuhkan. Namun, kebahagiaan itu tak lama. Teror mulai terjadi di Kampung Damai. Hewan ternak mati secara misterius. Warga sering mengalami kejadian aneh dan menakutkan. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga menghilang. Ketakutan dan kecurigaan mulai menyelimuti hati penduduk desa. Ada yang tidak beres di Kampung Damai. Kabar tentang kekayaan Pak Dharma menyebar cepat. Warga berbisik-bisik. Mereka curiga. Dari mana datangnya kekayaan Pak Dharma yang tiba-tiba? Mungkinkah pesugihan Buto Ijo? Bisik seorang warga. Bisikan itu seperti api yang menjalar cepat. Warga mulai mengaitkan kejadian aneh di desa dengan Pak Dharma. Hewan ternak yang mati, warga yang menghilang, semua itu semakin menguatkan dugaan mereka. Pak Dharma dan keluarganya menjadi terasing. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi berbicara. Pak Dharma dirundung rasa bersalah dan ketakutan. Ia menyadari kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Tak tahan menanggung beban batin, Pak Dharma akhirnya mengakui perbuatannya kepada warga. Ia menceritakan tentang perjanjiannya dengan Buto Ijo. Kemarahan dan ketakutan meledak. Warga marah besar. Mereka merasa dikhianati oleh Pak Dharma. Kehadiran Buto Ijo telah menghancurkan kedamaian Kampung Damai. Kau harus bertanggung jawab, Pak Dharma. Teriak seorang warga. Kau telah membawa petaka bagi kita semua. Warga menuntut Pak Dharma untuk mengusir Buto Ijo. Mereka tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Pak Dharma, diliputi penyesalan, bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Ia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kampung Damai. Dipimpin oleh sesepuh desa, warga menyusun rencana untuk mengusir Buto Ijo. Mereka akan membakar hutan terlarang tempat Buto Ijo tinggal. Api dipercaya dapat melemahkan kekuatan jahat Buto Ijo. Pak Dharma, dengan tekad bulat, memimpin warga menuju hutan terlarang. Ia siap mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Buto Ijo. Api berkobar hebat melahap hutan dengan cepat. Asap hitam membumbung tinggi, menyelimuti langit Kampung Damai. Dari dalam hutan, terdengar raungan marah Buto Ijo. Pak Dharma berdiri tegak di depan kobaran api menantang maut. Ia siap menerima konsekuensi dari perbuatannya.
Buto Ijo, lemah tak berdaya, akhirnya musnah di lahap api. Pak Dharma pun lenyap bersama kobaran api, menebus dosa-dosanya. Legenda pesugihan Buto Ijo tetap hidup di Kampung Damai. Kisah Pak Dharma menjadi pengingat bagi warga akan bahaya keserakahan dan akibat dari menggadaikan jiwa kepada iblis. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dengan jalan pintas, apalagi dengan mengorbankan nyawa orang lain. Kehidupan yang sederhana dan jujur adalah harta yang paling berharga.